Biografi singkat Abu Hanafi. Abu Hanafi yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zudha adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara 3 mazhab muktabar lainnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali Asyis dalam Tarikh Al-Fiqih Al-Islami, hal bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar atba at-tabi'i, generasi ketiga setelah Nabi, sebab kabarnya ia hanya sempat sesama walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat: Anas bin Malik yang tinggal di Basra, Abdullah bin Abi Aufa di Kufu, Sal bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Mekah, tapi sayang tak satu pun pernah ditemui. Sedangkan dalam riwayat lain Kendali tergolong lemah. Abu Hanifah masuk dalam daftar tabi'in, santrinya para sahabat Nabi, karena menurut riwayat ini ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan 1 hadis tentang kewajiban menurut ilmu darinya. Ditambah lagi pada tahun 96 Hijriah, Nu'man remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji saat di Masjidil Haram. Ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Haris bin Juzu Az-Zabdibi dan berhasil meriwayatkan 1 hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagai besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu di pasar membantu sang ayah berjualan sutra saat di rumah. Ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wirausaha bahwa sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak dari dunia pasar menuju dunia intelektual atas saran seorang ulama bernama As-Sa'bi. Wajar saja bila ia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki, mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Terkait kisah lengkap Abu Hanifah tentang perpindahan dunianya dari tongkrongan pasar ke halakah ilmiah akan dibahas di tulisan berikutnya. Insya Allah guru-guru Abu Hanifah telah memutuskan untuk mengikuti saran Asy-Syabi, meninggalkan hirak pikuk dunia perdagangan dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama. Santri baru itu sudah mulai jarang tempat di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu, walaupun sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia dan teman-temannya di sana. Tapi itu biasa dihitung jari dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali. Keseharian sibuk dengan mengaji, menghadiri halakah demi halakah para ulama di Kufah. Abu Hanifah tidaklah banyak karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil sanad hadis. Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syarqasi mengatakan Imam Abu Hanifah adalah ulama yang paling mumpuni dalam ilmu hadis di zamannya. Riwayat hadis Imam Abu Hanifah sangat sedikit karena beliau sangat teliti dalam mengambil riwayat hadis. Muhammad Ahmad As-Sarhasi, Usnul Fiqh Khairah dar Kitab Al-Arabi Khairah. Syekh Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani mengatakan Imam Abu Hanifah adalah pakar dalam ilmu hadis. Prinsip
Prinsip Imam Abu Hanifah adalah lebih memprioritaskan dalil hadis sebagai pedoman berijtihad meskipun dalil hadis tersebut berderajat ahad, sedikit yang meriwayatkan di atas dalil qiyas. Hal ini beliau melakukan dengan syarat hadis ahad tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang dapat bertanggung jawab riwayatnya, dan hadis yang dinilai sahih oleh Imam Abu Hanifah tidak berkritik oleh siapapun dari ulama ahli hadis. Abu Mansur al-Maturidi, Imam Akidah al-Ahlussunnah wal Jamaah. Biografi Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, sang penyelamat umat. Selain itu, banyak ulama yang menolak segenap kritikan pedas terhadap kepakaran Imam Abu Hanifah dalam ilmu hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Bakar jauh lebih sedikit dari sahabat Abu Hurairah yang jauh lebih akhir masuk Islamnya. Begitu juga ketika Imam Abu Hanifah mencabut pendapatnya karena ada dalil hadis Nabi yang disampaikan kepada juga bukan alasan untuk merendahkan derajat ijtihad beliau, karena hal ini juga banyak dialami oleh ulama-ulama zaman dahulu. Jauhnya jarak antar kota zaman dahulu serta keterbatasan media informasi juga menjadi faktor banyaknya ulama yang mencabut fatwanya ketika menemukan dalil hadis dari daerah lain. Misal contoh Imam Asy-Syafi'i yang mencabut sebagai fatwanya dalam qaul qadim karena adanya dalil hadis yang baru beliau dapatkan. Sahabat Umar, misal contoh Imam Asy-Syafi'i yang mencabut sebagai fatwanya dalam qaul qadim karena adanya dalil hadis yang baru beliau dapatkan. Sahabat Umar bin Khattab yang dijuluki sebagai sahabat Nabi yang fatwanya paling dijadikan rujukan pun juga pernah mencabut pendapatannya karena disodorkan dari hadis dari para sahabat yang lain. Biografi dan sufi Imam Maliki. Penggagas mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki adalah Imam Malik rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik, berkunyah Abu Abdillah dan berlagap Imam Darul Hijrah. Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Demikian mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah SAW, wafat. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakjubkan. Bahkan hal-hal mengagumkan tersebut sudah dimulai sejak beliau belum lahir di dunia ini, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Beliau rahimahullah meninggal pada usia 85 tahun tepat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik adalah orang Arab asli. Ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman, yaitu dari kabilah Zu Asabi. Ibu beliau bernama Aliyah binti Syarik al-Aziyah. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Imam Malik belajar dari 900 ulama, 300 dari kalangan tabi'in, sedangkan 600 lagi dari kalangan tabi'in yang beliau pilih dan ridhoi agamanya. Di antara guru beliau adalah Nafi Az-Zuhri, Ayyub As-Siktiyani, dan lain-lain. Dari ulama negeri Madinah, beliau jarang meriwayatkan ilmu dari ulama negeri lain. Kemudian murid beliau juga banyak jumlahnya, dan di antara guru beliau yang juga meriwayatkan ilmu dan Imam Malik adalah Az-Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, dan selainnya. Sedangkan dari sejawat beliau adalah Imam Al-Auza'i, At-Sauri,
Al-Laits bin Sa'id, dan masih banyak lagi. Di samping mereka, murid beliau juga adalah Ibnu Mubarak, Muhammad bin Hasan, Sa'id Al-Qattan, dan lain sebagainya. Dan di antara kitab beliau yang paling fenomenal adalah Al-Muwatta. Kitab ini adalah sebuah kitab yang pada masa Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid ingin beliau menggantungkan di Ka'bah dan menganjurkan manusia untuk mengamalkannya. Namun usul itu ditolak oleh Imam Al-Malik sendiri. Biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar umat Islam yang juga pendiri dari mazhab Syafi'i. Ia masih di kerabat Rasulullah dari Bani Muthalib atau keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada abad ke-9 yang kemudian populer di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutalibi Al-Quraisy. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sejarah terkait tempat lahir Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan di Gaza, ada juga yang berpendapatan di Asqalan dekat Gaza. Ketika berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke tanah leluhurnya di Mekah oleh sang ibu. Setelah ayahnya meninggal, sejak kecil Imam Syafi'i pandai dalam sastra Arab, di mana ia mampu menghadapi berbagai syair-syair Arab. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dengan lengkap. Berkat bimbingan ibunya, Fatimah, ia mampu membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia berguru kepada Sufyah bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekah. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zaiji yang merupakan ahli fikih di Mekah. Pada 780, ketika berusia 13 tahun, ia berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, yang merupakan ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Dari Madinah, Imam Syafi'i sempat mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintah di Yaman. Namun, ia yang ditangkap oleh polisi kekhalifahan Abbasiyah karena dituduh berafiliasi dengan organisasi ilegal. Imam Syafi'i lantas dikirim ke Baghdad, Irak, untuk diadili langsung di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beruntung, ia namun membela diri dan akhirnya dilepaskan. Kemudian pindah ke Baghdad pada 801 untuk berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i. Setelah bebas, Imam Syafi'i kembali ke Mekah untuk kemudian mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada periode inilah Imam Syafi'i sering melakukan perjalanan dari Mekah ke Baghdad untuk mulai merintis mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Selama pengembangan mazhabnya di Baghdad, Imam Syafi'i mulai muak dengan kekhalifahan Abbasiyah yang kerap terlibat dalam perang saudara. Di saat yang sama, ia mulai menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Al-Risalah. Selain itu, ia juga mengarang kitab di bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah, atau yang dikenal dengan mazhab qadim, karena tidak mau lagi berurusan dengan kekhalifahan Abbasiyah. Pada 816, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad menuju Mesir.
di Mesir, Imam Syafi'i terus mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya yang didasarkan pada tempat sumber hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, yang mendapatkan hukum masyarakat dan elaborasi hukum dari teks aslinya dengan menggunakan analogi. Di Mesir, Imam Syafi'i diketahui mempunyai beberapa murid seperti Abu Yaqut Al-Khawaiki, Ismail Al-Muzani, dan Rabil Al-Muradi. Imam Syafi'i juga banyak merevisi fatwanya yang baru akan lebih dikenal dengan mazhab jadid. Fatwa revisinya tersebut dicantum dalam kitab Imam Syafi'i yang berjudul Setelah perjalanan waktu, mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir kemudian populer di kalangan ulama Islam Sunni. Imam Syafi'i menghabiskan sisa kehidupan di Mesir hingga meninggal pada 207 Hijriah atau 812 Masehi. Biografi singkat dan perjalanan sufi Imam Ahmad Hambali. Nama lengkap Ahmad Ibnu Hambal ialah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Syaibani. Pikiran sehari-harinya Abu Abdullah Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau meninggal pada pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah pada umur 77 tahun. Ayahandanya bernama Muhammad al-Syaibani telah meninggalkan beliau sebelum dilahirkan ke dunia fana ini, sehingga beliau tumbuh remaja yang dalam asuhan ibundanya, Syarifah Maimunah binti Abdul al-Malik al-Syaibani. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syekhnya, yaitu Imam Syafi'i yang yatim piatu, yang yatim dan miskin, tapi tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka pada kemajuan dan kemuliaan. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qori, ahli hadis, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya. Tentang hal itu, beliau pernah bercerita, terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil periwayatan hadis, tapi ibu segera mengambil pakaianku dan berkata, bersabarlah dulu, tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai sholat subuh. Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadis dari para perawihnya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadis adalah Al-Qadi Abu Yusuf, murid atau rekan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadis pada tahun 1700 Hijriah. Saat berumur 16 tahun, beliau harus berada di kota Baghdad mengambil hadis dari syekh hadis di kota itu hingga tahun 186 Hijriah. Beliau melakukan mulazamah kepada syekhnya Hashim bin Bashir bin Abu Hazim al-Wasiti hingga syekhnya tersebut wafat tahun 1803. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadis dari Hashim sekitar 300.000 hadis lebih. Pada tahun 1806 Hijriah, beliau mulai melakukan perjalanan atau mencari hadis ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Beliau banyak mengambil hadis dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal kesohihan sebuah hadis. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Ulayyah,
bin Al-Jarrah, Yahya Al-Qattan, Yazid bin Harun, dan lain-lain. Beliau berkata, saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya untuk bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hamad bin Zaid, tapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin Ulayyah. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal Al-Musnad dalam jangka waktu sekitar 60 tahun, dan itu sudah dimulainya sejak tahun 1800 Hijriah. Saat pertama kali beliau mencari hadis, beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang An-Nasikh dan Al-Mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan muakhir dalam Al-Quran, tentang jawaban-jawaban dalam Al-Quran. Beliau juga menyusun kitab Al-Manasik, As-Shaghir dan Al-Kabir, kitab Az-Zuhud, kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah wa Az-Zindiqah. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, kita dapat mengambil suatu teladan. Imam Ahmad menjadi murid yang disenangi oleh Imam Syafi'i yang sangat menjunjung adab dalam menuntut ilmu. Hal tersebut menunjukkan Imam Ahmad adalah seseorang yang menjaga adabnya, tidak hanya pada guru tentunya, tetapi adab terhadap siapapun dan dimanapun. Imam Ahmad tidak fanatik terhadap satu guru, tapi ia fanatik terhadap ilmu sehingga membuatnya ingin belajar pada siapapun. Imam Ahmad mempelajari dasar ilmu yaitu Al-Quran dan bahasa, sehingga ia terus haus untuk mempelajari hadis-hadis yang membuatnya menjadi seseorang yang zuhud dan membela hak-hak Allah.